Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali dengan kami untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Ya, saat malam ini, mari saya ajak kita untuk tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan saudara, kehidupan saya. Apapun yang saudara alami hari ini, apapun yang saudara pikirkan hari ini, persoalan pergumulan selalu datang silih berganti. Tetapi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong. Mari saya ajak untuk mengangkat satu pujian sampai akhir hidupku. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Engkaulah menjadi kekuatan kami. Tanpa Engkau kami tidak sanggup untuk melakukan sesuatu hal pun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati.
Terima kasih Tuhan, Engkaulah dasar panggilan yang sesungguhnya memberikan kami kekuatan dari hari ke hari, bahwa tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan mampu untuk berjalan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terus berpenuh pengharapan kepada Allah, supaya rancangan Allah terjadi di dalam setiap hidup kami. Mari tolong urapi kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah urapan Allah terjadi. Dan mulut lidah ini ya Tuhan, Engkaulah yang mengurapi. Dan segala perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, semuanya berasal bersumber daripada mulut Allah. Terima kasih Bapa. Segala kuasa setan iblis yang mau mencoba mengalihkan hati kami, kami perintahkan keluar dari ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Salam, kembali kami menyapa saudaraku. Dalam kesempatan ini, sungguh Tuhan yang terus akan dimuliakan. Ya. Setiap waktu kita bertemu, selalu ada berita yang terbaru, ya, terupdate dari situasi yang terjadi, saudara. Maka kita akan mengikuti zaman ini bersumber dari kebenaran firman Allah. Selain daripada ini, ya, atau di luar kebenaran firman, kita tidak mau masuk untuk melakukan hal yang lebih. Dan untuk itu saudaraku, ya, dimanapun saudara hari ini, mari luangkan waktumu, ya, untuk bersama-sama dengan kami. Ya, mungkin saudara mengenal pribadi saya mungkin dari sejak kecil, atau teman-teman saya, atau di grup-grup yang lain, saudara. Ya, terkhusus saya menyapa, ya, grup SMP Negeri Utaraja dan Tombangan Perang Sidimpuan, ya, alumni tahun 89. Selamat malam untuk saudara dimanapun saat ini. Saya berharap bahwa sukacita besar ada di dalam hati saudara, sebab Tuhan tetap memberikan pertolongan bagi kita. Mari saudaraku, kita akan belajar bagaimana kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kita. Ya. Untuk itu kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-13. Ya. Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini menjadi renungan bagi kita, saudaraku, sebab hari-hari ini kita semakin diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ya, untuk boleh kita, ya. Tuhan memberikan kita ada pilihan, ya, saudara. Pilihan apakah kita mengikut Yesus atau tidak. Saudara tidak dipaksa, ya. Jangan berpikir saudara itu dibuat manja oleh Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi saudara diberikan, atau saya diberikan pilihan, apakah ikut Yesus menjadi, ya, pertolongan bagi saudara, bagi saya, atau tidak. Ya, sama seperti Adam juga dan juga Hawa. Mereka dikasih pilihan. Apakah mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan atau dosa atau tidak.
Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan atau belajar dari kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13. Ini ayat ini dituliskan oleh Nabi Yesaya ya, sekitar tahun 772 sebelum Masehi bertempat di Yerusalem. Ya, saudaraku, maka sangat jauh ya, sangat jauh rentang waktu penulisan ini atau nubuat ini dan juga pembuktiannya atau penggenapan peristiwa sampai kepada Yesus. Ini kita berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Ya, saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Diulang ya. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Tercengang banyak bangsa, saudara. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara, ini berbicara tentang anak domba, tentang hamba Tuhan. Dituliskan oleh Nabi Yesaya sekitar tahun 772 sebelum Masehi, saya bilang tadi. Ini merupakan sejarah yang begitu sangat jauh sebelum Masehi. Ya. Dan memang kitab Yesaya ini nubuatan kedatangan Mesias. Itu berbicara tentang nubuatan kedatangan Mesias. Siapakah dia? Nah, dari ayat-ayat sebelumnya ada banyak yang menyatakan hal ini. Tetapi peristiwa atau tulisan ini bukan asal ditulis saja, saudara. Tetapi ini nubuatan yang sudah Allah berikan, nubuatan itu kepada Nabi Yesaya sehingga dituliskan. Nah, mari kita akan belajar apa makna dari pembacaan kita pada saat ini, saudara. Ya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Benar, dia berhasil sampai menempuh kayu salib itu. Ya. Tidak ada perlawanan, saudara. Nah, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Mengapa ini diulang kalimat bahwa begitu buruk rupanya? Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, wajah Yesus yang begitu tampan dan mempesona semua orang dari kelembutan wajahnya menampilkan bahwa Yesus ini adalah orang yang lembut hati. Ya. Rambutnya yang begitu panjang terurai sampai ke bawah. Dan kulit yang begitu putih. Istilah hari ini dikatakan ganteng, saudara. Tidak ada yang mengimbangi dia. Tentang ketampanan dan kelembutan
Ya, tetapi Alkitab menyatakan dalam kitab Yesaya ini menuliskan bahwa seperti tidak manusia lagi. Saudara tahu bahwa gambaran ini atau peristiwa ini atau nubuatan kitab ini terjadi ketika Yesus berada di kayu salib. Ya. Orang tidak mengenal Yesus lagi. Tidak mengenal lagi rupa Yesus yang begitu tampan tadi. Ya. Bagaimana hancurnya wajah Yesus. Sampai orang tidak bisa mengenal lagi, saudara. Tubuhnya begitu lembut, remuk dalam peristiwa itu. Wajahnya hancur, tidak dikenali lagi. Ya, banyak orang memandang ketika lewat, melihat dari jauh siapa yang disalibkan itu. Ya, sebab pada masa itu, saudaraku, orang dari berbagai-bagai bangsa-bangsa dari Persia datang ke Yerusalem itu karena melakukan ada pesta, ya, yang begitu banyak dihadiri oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan kebetulan juga Pilatus menuliskan tulisan yang di atas kepala Yesus itu ada 3 tulisan bahasa. Bahasa Yunani, bahasa Latin, dan juga bahasa Ibrani yang menyatakan Yesus adalah Raja orang Yahudi. Walaupun hal itu diprotes oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada masa itu yang sudah bersatu. Ya, padahal sebelum Yesus disalibkan mereka semua pada bermusuhan, saudara. Tetapi untuk menyatukan pendapat mereka, tujuan mereka bahwa Yesus ini harus disalibkan, harus dihukum mati. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Yesaya menubuatkan perkataan ini? Sebab ini kenyataan, saudara. Ya, hampir-hampir secara kasarnya Yesus itu memang betul-betul ditelanjangi begitu rupa. Ya. Diludahi, dipukul dengan benda-benda yang tumpul. Ya, dicabik-cabik dengan cambuk yang bermata. Mungkin ada seperti gergaji di ujung-ujung cambuk itu, sehingga tubuhnya Yesus itu banyak yang terkelupas, saudara. Ya, begitu hebat siksaan itu sehingga tidak mengenal wajah Yesus lagi. Maka di sini dikatakan begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Bayangkan kalau sudah dicatatkan di dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Allah, atau mungkin saudara buka di Bible, bagaimana pernyataan itu? Ya, seperti tidak manusia lagi. Ini perkataan yang jujur yang diungkapkan oleh Allah melalui Nabi Yesaya, saudara. Ya, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa pada masa itu. Saya bilang tadi bahwa ya, orang-orang atau bangsa-bangsa yang lain lagi menuju Yerusalem untuk mengadakan pesta yang besar, ya, pesta Paskah yang begitu besar. Ya. Maka mereka melihat dari jauh dan mungkin mengatakan sesuatu di dalam hatinya. Banyak ungkapan-ungkapan yang disampaikan mereka di dalam hati, atau mungkin berbincang antara satu dengan yang lain. Ya, mereka tidak mengenal lagi, saudara.
tercengang. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara, dari peristiwa itu maka mereka akan memahami apa yang terjadi, yang mereka lihat dari apa yang mereka rasakan juga. Ya, karena mereka manusia juga, saudara, diperlakukan dengan hukuman yang begitu berat sekali. Dan itu hukuman yang paling berat pada masa itu. Ya, saudaraku, Yesus tidak menutup dirinya. Yesus membuka dirinya di kayu salib. Mereka menanggalkan jubahnya dan membagi-bagi jubahnya, mensobek-nyobek jubahnya untuk dibagikan diundi. Bahkan lambung Yesus ditombak, ya, menganga begitu lebar yang mengeluarkan air yang terpisah dengan darah. Itu artinya terbuka. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Yesus. Sebab karena apa? Sebab karena saudara dan saya. Sebab karena mereka yang mencintai Tuhan. Mereka yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Yesus tidak menutup wajahnya kepada saudara, supaya saudara dan saya mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Nah, hari ini saya memperhatikan ketika suasana virus yang berkembang sejak Maret. Ya, semua tempat-tempat ibadah ditutup sementara waktu dan beribadah di rumah. Itu lebih baik. Ya. Pemerintah begitu cepat mengambil keputusan itu. Dan rakyat itu harus taat. Ya. Ini pelajaran penting bagaimana ketaatan kita kepada pemimpin yang kita ada di dalamnya, saudara. Ya. Hari ini yang begitu menyedihkan, orang-orang yang mereka mengklaim percaya kepada Tuhan melakukan ibadah itu dengan menutup wajah. Masker itu adalah dalam bahasa Inggris, mask itu topeng, saudara. Ya, hati-hati. Ya, topeng yang kita pakai dalam beribadah itu menyakitkan hati Allah yang sesungguhnya. Loh, ini kenyataan, saudara. Kalau memang belum bisa secara ibadah yang biasa, ya, mengapa tidak ibadah di rumah masing-masing? Dan seolah-olah mereka tampil di media sosial, mereka tampil di TV, saudara. Mereka masuk beribadah memakai topeng. Ini menyakitkan hati Tuhan. Ya. Perkataan ini saya tidak menyudutkan pemerintah. Ya. Tetapi kalau memang belum bisa, kenapa harus dipaksakan? Sadar atau tidak sadar bahwa kita itu terperangkap dan terjebak di dalam keinginan iblis, supaya setiap orang yang selama ini memuji Tuhan, berdoa, mengharapkan pertolongan Tuhan, mengagungkan Allah, iblis tertawa, saudara.
Ya. Kenapa harus dipaksakan? Atau kenapa di stop dulu, saudaraku? Ya, siapapun saudara yang menyaksikan program ini, tolong dipertimbangkan. Kalau memang belum bisa waktunya, jangan dipaksakan dulu. Biarkan di rumah masing-masing. Daripada masuk ke tempat ibadah yang namanya bait Allah, yang begitu kudus itu, kita pakai topeng, kita menutup wajah kita, sehingga kita tidak nampak lagi bersedih hati. Wajah kita tidak tampak lagi bersuka cita. Sebab Yesus yang naik di kayu salib itu memperlihatkan kepada saudara dan saya bagaimana hatinya, bagaimana penampilannya, sehingga orang dan bangsa-bangsa tidak lagi mengenal wajahnya. Tetapi itu pun ditampilkan oleh Allah, supaya tidak sedikit pun yang tersembunyi di hati Allah, supaya saudara dan saya menyaksikan itu, supaya kita benar-benar merelakan hati ini, memberikan yang terbaik kepada Allah. Lewat apa, saudara? Lewat ibadah kita, lewat persekutuan kita, lewat pujian-pujian kita. Orang-orang Israel diambil oleh Allah dari Mesir yang diperbudak selama 430 tahun. Diambil dari Mesir, dibawa ke Kanaan supaya mereka beribadah kepada Allah dan memberikan korban syukur kepada Allah. Begitu mahal ibadah itu, saudara, bapak, ibu yang dikasihi Tuhan, abah-abah Tuhan, para pendeta-pendeta besar. Saya minta tolong kepada saudara, supaya kalau memang belum bisa untuk beribadah, kenapa harus dipaksakan? Social distancing yang sudah dilakukan, ditambah lagi harus pakai masker. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana hati Tuhan melihat saudara mencurigai antara yang satu dengan yang lain. Kenapa tidak sebaiknya di rumah dulu sampai ada yang terbaik? Sebab kita harus yakin, saudara, segala persoalan, segala masalah yang begitu besar ini pasti ada tujuan Tuhan kepada kita. Ya, supaya kita benar-benar dimurnikan. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita berdoa dengan memakai topeng kita. Luar biasa ini yang berkembang hari ini, saudara. Saya tidak tahu apakah ada orang yang bersedih hati tentang ini. Saya tidak harus mengatakan, wow, itu nggak boleh, itu harus ditentang, itu harus dilawan. Itu bukan prioritas saya untuk mengatakan hal itu. Pemerintah melakukan hal itu, membuat yang terbaik, ya, pakai masker, cuci tangan, itu yang terbaik. Tapi ketika kita masuk di dalam baitnya Allah, masuk TV lagi, masuk Facebook dan media sosial yang lain, saya tidak bisa berpikir bagaimana mereka yang datang untuk menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus itu. Sebab kita berada di dalam tempat yang kudus. Saya tidak tahu apa alibi saudara untuk membuat satu alasan yang konkret
melalui firman Allah. Ayo saudaraku, ya, sebaiknya kita di rumah saja. Kenapa? Daripada kita menyakiti hati Tuhan, kita mengaku baiknya Allah itu kudus. Ya, segala kuasa di luar Tuhan tidak berkuasa untuk merenggutnya. Ketika kita berada di dalam bait Allah, itu harus kita yakini tanpa kompromi. Ini firman harus tanpa kompromi, saudara. Tetapi kalau firman itu sudah ada kompromi, maka Allah tidak lagi dimuliakan dengan jujur dan ikhlas. Ya, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menentang segala aturan yang dibuat sesuai dengan protokol pemerintah. Kami menghargai itu adalah salah satu upaya pemerintahan Bapak Presiden Jokowi untuk memulai hidup yang disiplin. Namun hari ini saya berbicara tentang bagaimana ketika kita datang beribadah kepada Allah di baitnya Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapakah yang tahan memandang wajah Tuhan? Ya, sebab wajah Allah itu ada pada Yesus, saudara. Ya. Mari kita baca supaya jangan miss antara saya dengan saudaraku. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Ya. Supaya kita belajar lebih. Ya. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang keempat, ya. Ayatnya yang ke-6. Ini menjadi kekuatan kita. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Oke, saya bacakan bagi kita semua. Saya harap saudara akan membaca Alkitab juga. Sebab Allah yang telah berfirman, ya, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, jadi wajah Allah itu terlihat di dalam wajahnya Yesus Kristus. Firman Allah berkata demikian, saudara. Ya, sekalipun saudaraku, wajah yang tidak lagi terlihat tampan tadi itu, tetapi sekalipun tertutup wajahnya Yesus dengan siksaan itu, tetapi gambaran wajah Yesus, wajah Allah ada di dalam wajah Yesus sendiri. Ya, ini
yang sangat kita harus pahami dengan benar, saudara. Bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita, pengharapan kita kepada Allah, di dalam Yesus Kristus, semuanya telah dilakukan. Pengorbanan yang besar itu di kayu salib. Satu hal, peristiwa yang begitu mengejutkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Farisi pada masa Yesus masih bersama-sama dengan muridnya. Kita masuk ke dalam kitab Yohanes pasal 5. Ya, supaya kita melihat bagaimanakah Yesus yang sesungguhnya yang menjadi pengharapan, ya, ketika orang kehilangan pengharapan. Dan peristiwa itu membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang ketiga, Yesus adalah sahabat orang yang miskin dan juga orang-orang yang menderita. Kita akan baca dalam kitab Yohanes pasal 5. Ya. Mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana perbuatan Yesus ketika orang tidak lagi mempunyai harapan, atau ketika orang kehilangan pengharapan, atau ketika saya dan saudara kehilangan pengharapan, tetapi Yesus adalah harapan bagi saudara. Maka ketika ada masalah, jangan mencoba untuk beralih dari Yesus. Hatimu jangan merengkan ke kiri dan juga ke kanan. Ya, tetap terus teguh untuk berharap ada pemulihan yang besar. Seperti peristiwa ini, saudara. Ya, saya akan bacakan untuk kita Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan kepada saudara dari ayat yang ke-6. Ya. Atau saya langsung dari ayat yang pertama supaya kita tahu sedikit dengan cepat. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpan dan orang-orang lumpuh. Dan menantikan goncangan air di air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ juga seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ini masalahnya, saudara, bagi mereka yang sangat mengagung-agungkan hukum Taurat harus dilaksanakan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah seseorang yang mengalami sakit lumpuh atau tidak bisa berjalan, sudah terbaring selama 38 tahun.
secara daging ini dia sudah kehilangan pengharapan. Dia sudah kehilangan pertolongan. Tetapi ingat saudara, ketika saudara dan saya kehilangan pengharapan dalam hidup, atau kehilangan pertolongan ketika kita mengalami pergumulan berat dan persoalan dan penderitaan, duka cita, ingat satu hal di dalam hatimu yang paling dalam, bahwa masih ada pertolongan. Ya, masih ada pertolongan akan menghampiri saudara dan saya. Yesus katakan satu pertanyaan kepada dia ketika dia memandang laki-laki ini. Dia sudah tahu begitu lama dia sakit dan tidak ada orang yang mengangkat dia, saudara. Sebab ketika malaikat Allah turun ke kolam itu dan kolam itu berguncang, maka saat itu orang-orang yang hendak sembuh apapun penyakitnya, kalau turun ke dalam kolam itu ketika bergoncang, semuanya disembuhkan, saudara. Tapi ada satu hal yang tidak bisa sembuh dengan kolam Bethesda itu. Ya, sebab ada seorang yang memiliki kuasa lebih daripada kolam itu. Yesus membuktikan itu, saudaraku, terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya. Mereka menyaksikan dan mereka kecewa terhadap perbuatan Yesus. Sebab hari itu adalah hari Sabat. Tidak boleh melakukan sesuatu hal sebab bertentangan dengan hari Sabat. Ya. Sebab siapapun orangnya yang melanggar itu harus dihukum. Saudara, Yesus melihat. Saudara juga ketika punya persoalan, Yesus melihat. Dan ketika Yesus menawarkan itu kepada yang sakit ini, dia katakan, maukah engkau sembuh? Jawabannya tidak dikatakan mau. Ya, ini unik sedikit ya. Ketika Yesus mengatakan kepada dia langsung, dia katakan, maukah engkau sembuh? Lalu dia katakan dengan kata Tuhan. Nah, ini hebatnya saudaraku, ya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan. Membuat orang ramai berguncang mendengarnya. Ya. Siapakah ini? Banyak orang bertanya, saudara. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lalu Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilam. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat sempurna peristiwa itu, saudaraku. Ya. Ini adalah firman yang begitu hebat. Ya. Maka oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kepada kita, pribadi kita, apapun persoalan. Ya. Saya akan berulang-ulang mengatakan itu. Sebab itu hal penting yang dipesankan oleh firman ini terhadap kita semua, saudara. Ya. Namun terkadang kita lalai. Ya. Jangankan membaca Alkitab atau Bible, untuk berdoa saja kita lalai, saudara. Beribadah juga lalai. Pemerintah katakan beribadah di rumah, tak pernah beribadah. Ya. Malah pergi mancing, pergi cari ikan di kolam, di danau, di laut.
pergi jalan-jalan ke pantai. Hati-hati saudara. Kenapa orang lebih suka beribadah di pantai? Karena sambil ibadah bisa mandang-mandang kiri kanan. Loh, hati-hati saudara. Ini praktek yang sekalipun ini saya katakan, bukan saya mengatakan tidak baik, ya, tetapi kurang elok, ya. Halusnya seperti itu, kurang elok. Pantai, padang, wah, yuk ibadah mana? Ibadah di padang. Nah, saudara, Allah tidak melihat itu dari saudara, ya. Beribadah di rumah itu sangat-sangat besar kuasanya ketika kita berkumpul 1, 2, 3 orang. Maka firman katakan 1, 2, 3 orang kau berkumpul dan berseru kepada aku akan hadir di situ. Harus diaminkan saudara. Bukan karena banyak, ya, atau mungkin gereja besar, ya, sekali ibadah ada 2.000 sampai 5.000, atau mungkin di lapangan lapangan sepak bola. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan memperhatikan ketika kita sendiri dan ketika kita bersama-sama